Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Belajar yang membahas mengenai konsep dasar psikologi belajar. Saya Najah Hernisa dengan NIM A1E122076. Rekan Saya Siti Olandari dengan NIM A1E122059. Saya Muhammad Arfan Ramadhani dengan NIM A1E122085. Saya Alifiar Nadarmawan dengan NIM A1E122066. Selamat menyaksikan penjelasan materi dari kami. Baik, materi pertama tentang apa itu psikologi. Psikologi sendiri merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan. Seperti yang telah kita ketahui pada umumnya, psikologi berasal dari dua kata, yakni psike dan logos, gabungan dari kata psikologi. Psikologi berarti jiwa, dan logos berarti ilmu. Dapat disimpulkan secara harfiah dan dapat dipahami bahwa psikologi adalah ilmu jiwa. Sedangkan belajar sendiri memiliki arti sebagai bentuk dari proses perubahan perilaku dalam diri kepribadian akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dikatakan telah belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan berupa sikap, kepandaian, kecakapan, dan lain sebagainya. Jadi, psikologi belajar itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari prinsip dan perilaku manusia dalam proses belajar atau pembelajaran, yang di dalamnya mengubah tingkah laku dalam kehidupan pribadi, kemasyarakatan, dan kehidupan alam sekitar melalui proses belajar. Selanjutnya, permasalahan dalam belajar. Yang pertama, siswa tidak menyukai pembelajaran. Hal ini disebabkan karena rendahnya minat terhadap studi yang dipelajari, ketidakingintahuan untuk mengetahui, serta terpaksa untuk mempelajari bidang tersebut. Pada umumnya, individu yang suka pada sesuatu disebabkan karena adanya minat. Kesukaan ini tampak dari keingintahuan dan inisiatifnya dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, siswa tidak menyukai guru mata pelajaran. Pandangan atau pemikiran siswa bahwa guru yang mengajar adalah guru yang killer, galak, boring, dan pilih kasih, atau label negatif lainnya yang kurang tepat, serta metode belajar yang kurang mendukung, sehingga menyebabkan siswa tidak memperhatikan penjelasan guru. Yang ketiga, metode pembelajaran yang masih monoton. Pembelajaran yang masih monoton hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja. Faktor utama yang menyebabkan siswa tidak tertarik akan pelajaran tersebut. Siswa hanya mendengarkan ceramah dari guru saja, tidak ada kesempatan untuk berkreativitas dalam berpikir. Yang keempat, kurang perhatian dari guru. Kerap kali guru hanya memperhatikan siswa yang pintar saja dalam arti kata memilih siswa, pilih kasih terhadap siswa, sehingga peserta didik yang bisa dikatakan kurang memenuhi standar tidak lagi semangat melaksanakan pembelajaran karena ia merasa tidak lagi diperhatikan oleh sang guru atau pendidik. Dan yang terakhir, pengaruh dari teman. Hal ini seringkali muncul di lingkungan sekolah, terutama pada proses pembelajaran. Dorongan dari teman untuk tidak melakukan hal-hal yang melenceng dari proses pembelajaran seperti merokok, alkohol, dan minuman keras. Selanjutnya adalah penelitian dalam psikologi belajar. Psikologi belajar memusatkan pada bidang psikologi dan pembelajaran. Fokusnya adalah masalah-masalah psikologis dalam kegiatan pembelajaran. Banyak metode penelitian dalam psikologi belajar yang meski dipelajari oleh guru agar dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Dapat dipahami bahwa metode sering dimaksudkan sebagai cara dan juga jalan. Beberapa metode tertentu dapat dipakai untuk mengumpulkan data-data dan juga informasi yang bersifat psikologis dan berkaitan langsung dengan proses pembelajaran yang efektif. Adapun metode penelitian yang dapat dipakai dalam psikologi belajar terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah metode eksperimen, yakni serangkaian percobaan yang dilakukan di dalam ruangan tertentu seperti laboratorium. Yang kedua adalah metode kuesioner. Metode ini sering disebut dengan metode surat menyurat. Metode ini banyak menggunakan sampel yang biasa dengan gampang dijangkau oleh responden. Yang ketiga adalah metode studi kasus. Metode ini digunakan untuk memahami masalah psikologis seorang siswa ataupun kelompok siswa tertentu.
Masalah yang diteliti dengan menggunakan metode ini harus diikuti terus-menerus perkembangannya. Yang keempat adalah metode penyelidikan klinis. Metode ini hanya dilakukan oleh para ahli psikologi, klinis, ataupun psikiater. Metode ini juga hanya dilakukan untuk menyelidiki peserta didik yang mengalami penyimpangan perilaku psikologis. Dan yang terakhir adalah metode naturalistik. Metode ini dilakukan secara ilmiah karena peneliti tidak menampakkan diri sebagai orang yang sedang melakukan penelitian. Metode ini dapat dilakukan saat kegiatan belajar mengajar. Selama proses pembelajaran, perilaku siswa akan diteliti dan dicatat dalam lembar observasi yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang selanjutnya, manfaat mempelajari psikologi belajar. Yang pertama, manfaat dalam pembelajaran. Pekerjaan guru lebih bersifat psikologis daripada pekerjaan seorang dokter, insinyur, atau ahli hukum. Untuk itu, guru hendaknya mengenal siswa atau siswinya, serta menyelami kehidupan kejiwaan siswa dan siswi di sepanjang waktu dan memperhatikan karakteristik psikologis laki-laki dan perempuan serta keragaman sosial. Di samping itu, psikologi juga sangat penting, bahkan sangat erat hubungannya dalam dunia pendidikan. Misalnya, Dharma mengejar si B matematika. Di sini ada dua objek, yaitu yang pertama, Dharma harus mengetahui jiwa si B, yang kedua, Dharma harus mengetahui pengetahuan matematika. Dari pernyataan di atas, maka psikologi belajar diperlukan bagi guru, bahkan orang yang terlibat dalam dunia pendidikan supaya mereka lebih mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah-masalah pembelajaran dengan baik. Psikologi belajar sangat membantu guru supaya memiliki kedewasaan dan kewibawaan dalam hal mengajar, mempelajari muridnya, menggunakan prinsip-prinsip psikologi maupun dalam hal menilai cara mengajarnya sendiri. Dengan demikian, tujuan mempelajari psikologi tersebut adalah yang pertama, untuk membantu para guru agar menjadi lebih bijaksana. Yang kedua, agar para guru memiliki dasar-dasar yang luas dalam hal mendidik, sehingga murid bisa bertambah baik dalam cara belajarnya. Yang ketiga, agar para guru dapat menciptakan suatu sistem pendidikan yang efisien dan efektif dengan jalan mempelajari, menganalisis tingkah laku murid dalam proses pendidikan untuk kemudian mengarahkan proses-proses pendidikan yang berlangsung guna meningkatkan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, pentingnya guru mempelajari psikologi belajar. Pada kenyataannya, setiap guru pada suatu lembaga memiliki lembaga pendidikan masih belum seluruhnya pernah mempelajari psikologi pendidikan, yang konon belum pernah diajarkan pada tingkat SMA dan dapat dipelajari pada tingkat perguruan tinggi. Sedangkan tidak semua guru dapat melanjutkan sampai tingkat perguruan tinggi, sehingga cara mengajar para guru tersebut masih memakai metode ceramah saja. Padahal banyak sekali metode yang untuk mengajar, sedangkan siswa harus mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama serta duduk dengan tenang. Nah, dari penjelasan di atas, pentingnya untuk guru mempelajari psikologi belajar adalah untuk bisa memaksimalkan metode pembelajarannya, dan guru bisa lebih gampang untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Ada 10 macam kegiatan pendidikan yang banyak memerlukan prinsip-prinsip psikologi, yaitu yang pertama, seleksi penerimaan siswa baru, perencanaan pendidikan, penyusunan kurikulum, penelitian kependidikan, administrasi pendidikan, pemilihan materi pelajaran, interaksi belajar mengajar, pelayanan bimbingan dan penyuluhan, metodologi mengajar, dan pengukuran evaluasi. Dengan demikian, sangat diperlukan figur guru-guru yang berkompeten dan mampu menerapkan prinsip-prinsip psikologi di atas. Guru yang kompeten dalam perspektif psikologi pendidikan adalah guru yang mampu melaksanakan secara bertanggung jawab. Dapat disimpulkan bahwa penting psikologi belajar ini dipelajari karena bisa meningkatkan kemampuan siswa untuk mencari pengetahuan, mengenali insting dan potensi belajar siswa, mengembangkan siswa sebagai manusia pembelajar, dan bentuk tekad siswa yang meningkatkan harga diri lebih baik daripada generasi sebelumnya. Selanjutnya, materi karakteristik belajar yang efektif. 1. Belajar secara efektif baik secara mental maupun fisik.
Aktif secara mental ditunjukkan dengan mengembangkan kemampuan intelektualnya, kemampuan berpikir kritis, dan secara fisik, misalnya menyusun intisari pelajaran, membuat peta, dan lain-lain. 2. Metode yang bervariasi, sehingga mudah menarik perhatian siswa dan kelas menjadi hidup. 3. Motivasi guru terhadap pembelajaran di kelas. Semakin tinggi motivasi seorang guru akan mendorong siswa untuk giat dalam belajar. 4. Suasana demokratis di sekolah, yakni dengan menciptakan lingkungan yang saling menghormati, dapat mengerti kebutuhan siswa, tenggang rasa, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, menghargai pendapat orang lain. 5. Pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan nyata. 6. Interaksi belajar yang kondusif, dengan memberikan kebebasan untuk mencari sendiri, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar pada pekerjaannya, dan lebih percaya diri sehingga anak tidak menggantungkan pada diri orang lain. 7. Pemberian remedial dan diagnosa pada kesulitan belajar yang muncul. Cari faktor penyebab dan memberikan pengajaran remedial sebagai perbaikan jika diperlukan. Baik, demikianlah yang mungkin dapat kami sampaikan. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari prinsip dan perilaku manusia dalam proses belajar atau pembelajaran, di dalam mengubah tingkah lakunya dalam kehidupan pribadi, kemasyarakatan, dan kehidupan alam sekitar melalui proses belajar. Psikologi belajar diperlukan bagi guru, bahkan orang yang terlibat dalam dunia pendidikan, supaya mereka lebih mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah-masalah pembelajaran dengan baik. Psikologi belajar juga memberikan kontribusi yang besar bagi guru ketika ia menjalankan tugas mengajar di kelas, sehingga performansinya selalu mempertimbangkan prinsip psikologis siswa maupun siswi. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya Najwa. Saya Siti Mandari. Saya Arfan. Saya Dharma. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.